Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaibul Aziz. Saya dari YIN Syekh Mujahid Cirebon, Fakultas Dakwah Komunikasi Islam, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dari kelas 2A. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh saudara yang di samping saya. Nama saya Jadwal Ibrahim. Kebetulan saya teman dari Bapak yang akan mewawancarai saya kali ini. Baik. Saya kenal. Jadwal Ibrahim sebagai narasumber yang akan diwawancari oleh saya. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana pendapat saudara Januar bagi generasi muda tentang politik di tahun ini? Pendapat saya tentang Politik tahun ini, pemilu berarti. Iya, pemilu. Jadi gini Mas, tanggapan saya, tanggapan apa pendapat ini? Pendapat. Nah, jadi gini, sebetulnya kan pendapat pribadi saya, karena ini kan pertama kali saya ikut andil dalam pencoblosan pemilu tahun 2024 ini. Nah, menurut saya ini sangat luar biasa, sangat the best lah, luar biasa sekali. Karena kenapa? Kan sudah saya sebutkan tadi. Di sisi lain, ini adalah pertama kalinya saya ikut coblos pemilu. Dan menurut saya dalam pencoblosan pemilu pertama kali bagi saya ini sangat luar biasa sekali sih, sangat saya nggak expect kalau misalnya pemilu tahun ini tuh bakal seseru ini gitu. Serunya dari mana? Jika saya lihat ya dari pemilu tahun kemarin, ya kan saya kan tentunya belum ikut coblos nih, tapi kan saya ikut ngikutin lah sedikit beritanya Tentang politik itu. Tentang pemilihan presiden tahun kemarin ya, tahun-tahun kemarin lah, 5 tahun kemarin. 5 tahun kemarin jika dibandingkan dengan tahun sekarang, menurut saya berbeda Mas. Berbeda dari segi keramaiannya. Kenapa? Karena keramaiannya menurut saya pribadi, tahun kemarin jika dibandingkan dengan tahun ini lebih ramai tahun ini. Kenapa? Karena tahun ini banyak yang bilang ini adalah pesta demokrasi. Dimana tahun-tahun kemarin mungkin 5 tahun yang lalu itu kan hanya ada 2 capres ya, 2 calon. Nah, sementara kali ini ada 3. Nah, adanya 3 ini membuat pesta demokrasi itu menjadi menjadi ramai gitu. Tentang adanya politik tahun sekarang ya, bagi generasi Gen Z dan generasi muda gitu ya. Yang baru-baru booming sekarang ya. Betul lagi boomingnya ini kan. Lagi naik daunnya tentang pesta demokrasi ini. Itu sangat menurut saya ya sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Untuk apa sih manfaat bagi politik di tahun ini bagi generasi Gen Z, generasi muda? Itu apa Mas? Manfaatnya? Manfaat apa? Bagi manfaat buat negara apa manfaat bagi saya? Buat generasi muda itu kan baru apa? Baru gitu. Manfaatnya nih. Baik Mas. Apakah tanggapan Anda mengenai visi dan misi ketiga paslon tersebut? Tanggapan saya tentang dari visi misi ketiga paslon. Visi misinya apa aja?
kan paslon ke satu itu mengenai perubahan. Nah, untuk ke paslon kedua itu kemajuan, melanjutkan bisa jadi itu. Yang paslon ketiga itu kemajuan juga. Ya, itu mas. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh visi misi dari paslon 1 sampai paslon 3 itu kalau nggak salah dari paslon 1 itu paslon yang paling diusulkan paling dicondongkan oleh paslon nomor 1 itu kan tentang BBM gratis ya, kalau nggak salah. BBM gratis dan tunjangan bagi ibu hamil, tunjangan dinaikkan bagi masyarakat yang tidak mampu dan pendidikan gratis dari SD sampai kuliah. Sementara visi misi paslon nomor 2 itu yang lagi ramai-ramainya itu tentang usungan makan gratis ya, makan gratis ya kan, sosialisasi makan gratis. Dan paslon nomor 3 itu kalau nggak salah kuota gratis ya, internet gratis bisa disebut. Pendapat saya ya, menurut saya dari ketiga paslon tersebut saya lebih condong ke dua-duanya sama-sama punya manfaat ya, tiga-tiganya sama-sama. Tiga-tiganya sebetulnya kan memang punya manfaatnya masing-masing dan tentu bakal berpengaruh juga ke depannya. Tapi saya lebih condong ke visi misi paslon nomor urut 2, yaitu makan gratis untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak dari tingkat SD sampai ya mungkin ada batasnya juga sih, mungkin sampai dari SD sampai SMA atau kuliah, saya nggak tahu. Terus juga program susu gratis kan, nah itu menurut saya sangat bagus sekali, apalagi jika saya melihat presentasi banyak di Indonesia anak-anak kan kurang gizi, betul kan, gizi, kurang asupan makanan, SDM-nya sampai mengakibatkan SDM rendah itu kan selain dari pendidikan kan dari makanan mereka gitu, mereka kekurangan makanan, asupannya kurang gizi. Jadi menurut saya dibandingkan dengan pendidikan gratis, makan gratis ini lebih penting, karena cuma kalau pendidikan tinggi tapi asupan kurang, asupan gizinya kurang, asupan makanan itu kan mempengaruhi stimulasi otak kan. Cuma kalau kita dibiayain gratis dari SD sampai kuliah gratis tapi asupan makanannya kurang kan, mungkin stimulasinya otak kita kan juga bakal kurang kan gitu. Cuma kalau pendidikannya gratis tapi makannya cuma nasi sama ikan asin kan kurang enak ya. Kurang ya mas mikir aja sendiri, nah udah nasi ikan asin apakah ada gizinya? Gak ada sayur-sayuran, gak ada sayur-sayurannya, tiap hari cuma makan nasi ikan asin, mentok-mentok nasi tempe juga ada proteinnya, ada gizinya, tapi ya tidak sebagus telur, ayam, daging, ikan, tidak sebagus itu. Jadi menurut saya asupan protein, asupan gizi untuk anak-anak SD sampai ke tingkat ya mungkin tingkat SMA atau apa saya kurang tahu, itu lebih penting daripada usungan pendidikan gratis dari SD sampai kuliah. Dan juga mengenai yang kuota gratis itu, nah menurut saya kuota gratis juga sebetulnya penting ya, apalagi di era ini kan era sekarang udah maju, udah ada namanya teknologi digital kan, pasti yang namanya digital, HP, smartphone, ya handphone gini kan kalau nggak ada kuota buat apa? Pulsa doang nelpon ya, HP biasa juga jadul juga bisa kalau buat nelpon biasa, tapi kan internet itu kan menurut saya
penting ya. Penting ya, penting Penting. banget bagi Apalagi generasi sekarang. sumber pengetahuan sekarang ada di handphone, ada Google, ada segala macam lah. Ilmu pengetahuan aja udah ada di namanya handphone. Dan handphone itu kalau untuk diakses kan membutuhkan internet gratis. Jadi internet gratis maksudnya ini membutuhkan Kuota ya. membutuhkan yang namanya kuota. Jadi adanya usungan tentang kuota gratis itu juga menurut saya penting ya. Dan juga pentingnya bukan karena di tahun ini atau di era saat ini sudah mengandalkan era digital atau teknologi. Ngomong-ngomong soal teknologi kan banyak tuh zaman sekarang kan ada yang namanya content creator, YouTuber, terus pendidikan nggak harus diakses di sekolah tapi bisa melalui internet, melalui YouTube, IG, ataupun ya sosial media lah gitu. Ya, dan jadi dari situ masyarakat kan tidak harus untuk mengakses pendidikan kan nggak harus langsung datang ke tempat, langsung ke sekolah, kan bisa dari HP juga ya. Mengenai konten kreator tadi, menurut saya kan konten kreator di kalangan anak-anak muda kan lumayan cukup besar lah. Lagi apa ya, gimana ya, kayak anak-anak zaman sekarang tuh lebih banyak yang ikut andil untuk menjadi seorang konten kreator. Di sisi lain konten kreator juga kan menghasilkan gaji yang cukup besar gitu kan untuk mereka. Jadi adanya adakah pengaruh pesta demokrasi di tahun sekarang bagi Mas? Pengaruh saya secara individual gitu. Iya, tentang pesta demokrasi tahun kemarin. Iya. Menurut saya ini ya Mas, ini kan menurut saya individu. Saya tidak begitu berpengaruh sih. Pesta demokrasi itu yang kemarin tidak begitu berpengaruh, kecuali yang pada saat pencoblosan. Nah itu berpengaruh karena itu kan pengalaman pribadi saya. Sementara kan pengalaman pertama. Sementara kan ada juga tuh kan kemarin ada yang namanya serangan pajak. Waduh, serangan pajak. Serangan pajak dari. Serangan pajak itu apa Mas? Serangan pajak tuh kayak ya ulah kan kayak amplop, kayak caleg-caleg pada ngasih amplop ke masyarakat. Pilih ini dikasih 100.000, 200.000 amplop serangan pajak. Nah itu saya pribadi justru malah menolak serangan pajak itu karena jujur ya saya tidak menerima sepeser pun serangan pajak itu dari hasil uang sogokan gitu ya Mas ya? Betul, itu kan menurut saya kan itu masuknya curang ya. Iya. Kalau serangan pajak itu ngasih amplop paling isinya nggak seberapa, isinya 100.000, tapi yang mereka yang bakal jadi, yang nantinya bakal kepilih kan menjabatnya 5 tahun. 5 tahun cukup apa 100.000? Bagi kita ya nggak ada apa-apanya Mas ya? Nggak ada apa-apanya. 100.000 buat beli nasi padang juga habis itu. Iya. Ya itu saya jujur saya menolak Serangan pajak, sogokan, amplop dari caleg-caleg yang nggak sehat lah. Ya namanya kan nggak sehat, curang kan itu kan secara langsung kan mendoktrin atau menyuap masyarakat, menyogok, kasih berapa nanti pilih nomor 1 ya, pilih nomor 1, pilih nomor 3. Itu juga termasuknya ya. Itu termasuknya bisa juga kalau saya ambil ini kan artinya uang suap. Iya. Uang suap dimakan haram, uang udah haram dimakan haram. Iya. Jadi saya nyogoknya yang mana, dikasihnya yang mana gitu. Jadi saya jujur aja ya, ini mah saya nggak ikut ambil serangan pajak kayak gitu, cogokan gitu. Ada waktu itu caleg yang datang ke rumah saya. Datang sih sebetulnya ketemu sama bapak saya, langsung calegnya, bukan tim suksesnya Mas. Langsung calegnya di sini nggak boleh sebut nama ya, enaknya nggak bisa, jangan sebut nama, tapi ya dari partai itulah pokoknya. Partai biru. Mungkin bisa jadi partai biru atau partai kuning, nggak tahu saya. Pokoknya mah katanya dia bilang gini, Pak ini ada sedikit uang jajan buat bapak
tapi nanti bapak coblos saya ya, kan kita juga temenan. Saya juga sempat dikasih gitu, Mas. Saya sempat dikasih. Tapi Masnya menolak. Iya, saya sempat dikasih ditawarin, Dek, ini ada sedikit uang jajan buat kuliah. Cuman saya bilang, kalau kata saya Pak, ya Pak, maaf aja Pak, ini mah mending uangnya kasihin ke orang yang gak mampu daripada saya. Saya kan ya saya juga gak mampu, masih ikut orang tua, tapi kan ini kan ya gimana ya Pak, gak enak saya. Iya. Gak mau ya, Bapak ngerti lah sendiri lah, saya gak mau. Jadi serangan Fajar kayak gitu gak berpengaruh sama saya. Mungkin kalau sama orang-orang yang apa ya, orang-orang, sebetulnya saya nggak mau sebut orang-orang bodoh sih ya, cuman ya mereka yang ikutan ngambil uang surukan kayak gitu ya haram sih, dosa. Astagfirullahaladzim, caleg-caleg tahun sekarang. Insyaallah. Nah, terus apakah Anda ikut andil dalam pesta demokrasi tahun ini Mas? Ya, kan saya udah ngomong. Ini tahun pertama kali saya ikut coblos pemilu. Jadi saya juga ikut andil dalam pencoblosan pemilihan calon presiden untuk yang pertama kali. Kalau kan ada juga tuh ikut andil kan nggak harus coblos ya. Ikut andil kan bisa jadi ikut, ada tuh namanya abdi negara, kan orang-orang sebutnya abdi negara. Apa itu Mas? Kira-kira apa? KPPS apa lah itu? KPPS ya. KPPS jadi apa namanya, saksi. Oh, saksi gitu Mas. Terus saya nggak tahu sih, saya nggak ikut kan, juga capek. Soalnya kan lihat berita dari tahun-tahun kemarin katanya banyak juga abdi negara atau KPPS itu kan banyak yang meninggal gara kelelahan. Hari di perhitungan suara, dari pagi sampai pagi lagi. Sementara gajinya pun nggak seberapa gitu kan. Ya. Paling berapa sih gaji, 1 juta 2 juta Sehari. nggak seberapa. Itu juga kan ada isu katanya sehari 2 juta. Sebetulnya kan pada kenyataannya kan sebetulnya ya itu ini mah saya dengar langsung dari beberapa orang-orang, sebetulnya itu tuh 2 juta tuh bukan per hari, tapi 2 juta sampai selesai. Sampai ini apa, pelantikan presidennya Sampai selesai. Ya kayak gitulah sampai Ya. selesai. Ya Mas saya bayangin dengar aja. gitu, Mas. Ya Mas bayangin aja 2 juta, tapi kalau harus mengorbankan nyawa ya nggak mau lah. Nyawa lebih penting daripada uang, guys. Nyawa lebih penting daripada uang. Tuh. Sayangi nyawa Anda. Hindari uang. Hindari uang. Uang bisa dicari. Iya. Nyawa itu lebih penting. Ya, jadi semua orang punya, mungkin semua orang nggak digaji, tapi semua orang punya rezeki. Insyaallah. Rezeki juga nanti datang sendiri. Ya. Baik, terima kasih. Begitu saja dari saya